Prabowo Gibran yang dibahas di sidang Kabinet Presiden Jokowi bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Barawi, Ketua Umum Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Saya akan ke Mas Umam terlebih dahulu. Mas Umam, ini kan saat ini KPU belum menetapkan siapa pemenangnya di pemilu 2024 ini. Tapi program makan siang gratis Prabowo Gibran sudah dibahas di sidang kabinet kemarin. Menurut Anda seperti apa? Ya, Mbak Cynthia, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi itu cukup menarik ya. Ketika kemudian dia ditanya mengenai kebijakan yang kemudian didetailkan dalam konteks 15.000 per kepala, dan kemudian kalau misalnya diakumulasikan 120 triliun dan sebagainya, itu tidak ditanggapi langsung karena memang secara de facto dan de jure dia belum terpilih. Nah, di dalam konteks ini juga sama. Memang kalau misal kita merujuk pada konteks keuangan negara, seharusnya memang konteks kebijakan ini dirumuskan nanti. Bahkan dari sisi etika politik, terlebih ketika kemudian KPU sendiri sebagai penyelenggara negara belum menegaskan, misalkan mengetok siapa yang menjadi pemenang dari Pilpres saat ini. Memang dari sisi gap suara tentu ada gap yang cukup signifikan. Tetapi bicara tentang etika pemerintahan tentu ada baiknya. Pak Jokowi itu sering sekali memberi pesan kepada kita, kepada masyarakat untuk ojo ke susu, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa. Sehingga kemudian kalau misal konteks kebijakan itu diletakkan pada basis perumusan anggaran 2025, dan dilakukan per hari ini misalnya, itu menjadi agak tergesa-gesa itu. Karena kalaupun waktunya masih ada cukup banyak. Ya. Saja, misalnya sampai bulan Maret KPU mengetok, dan bahkan kalau misal kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang keuangan negara, rumusan anggaran kebijakan, konteksnya rumusan keuangan negara itu masih bisa kemudian nanti diketoknya selambat-lambatnya sekitar 2 bulan sebelum masa anggaran baru itu berjalan. Artinya masih ada cukup banyak ruang, tapi kenapa sampai di sini gitu? Bung Noel melihat ini seperti apa? Dibilang dinilai tergesa-gesa dan juga dinyatakan secara etika tidak pantas, menurut Anda? Ya nggak apa-apalah pada ngomong tidak pantas atau pantas. Yang jelas niat dan tujuannya kan baik, agar kita menghadapi 2045 nanti kita bisa menghasilkan sumber daya yang unggul dan baik. Nah, ini menjadi program unggulan Prabowo Gibran nanti, apalagi Mas Gibran tadi sudah menyampaikan, ya saya secara etik tidak mungkin menyampaikan hari ini karena dia belum secara definitif menjadi wapres yang sesungguhnya. Karena hari ini kan masih wapresnya Pak Ma'ruf Amin. Jadi saya rasa sudah cukup jelas lah apa yang direspon oleh Mas Gibran, apalagi Pak Prabowo ya, bicara tentang makan gratis. Ini kan itu sudah menjadi program beliau nanti di 2000. Tapi gini Bung Noel, kenapa sih harus dibahas saat ini? Kalau dilihat kan tadi sudah dilihat-lihat waktunya sebenarnya masih panjang. Ya, ada proses transisi nanti itu tidak terlalu repot lagi, kan sederhana, nggak susah menjawabnya. Ketahuan juga nih kan bagian dari program koalisi kok, koalisi pemerintahan. Jadi saya rasa tidak ada yang harus dipersulit, harus ada diribet-ribetin lah. Pada ujungnya nanti koalisi ini bagian dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kan pengumuman resmi KPU juga belum ditetapkan. Ya makanya kan tadi disampaikan oleh Mas Gibran, ya saya sudah etik karena saya belum definitif menjadi wapres gitu. Nah kemudian nanti 2024 nanti Oktober, tanggal 20 Oktober nanti pelantikan presiden. Nah itu program itu kan tinggal running, tinggal jalan, tidak lagi susah-susah lagi gitu loh. Tapi kan kita sudah lihat bahwa hasilnya kan udah pasti, kita tahu siapa pemenangnya. Hanya menunggu kepastian dari keputusan KPU. Artinya tidak lagi bisa digugat-gugat lah soal kemenangannya siapa. Kan kita tidak mau bicara tentang ke belakang lagi, kita bicara tentang ke depan. Ke depan itu yang jelas nanti 20 Oktober ada pelantikan presiden. Setelah pelantikan presiden ada yang namanya presiden yang definitif, kemudian baru menjalankan program. Kalau menurut Mas Islah sendiri seperti apa Mas Islah? Untuk program makan siang gratis yang sudah dibahas di pemerintahan saat ini? Saya terus terang begini ya, kalau kita berbicara tentang program makan siang gratis ini kan kita berbicara anggaran sebenarnya. Ya.
yang membuat saya heran juga kenapa harus dibahas oleh pemerintahan hari ini, sementara kita tahu APBN 2023 mengalami defisit, dan ini anggaran yang untuk tahun ini sedang berjalan, dan kita tidak tahu ke depan itu akan seperti apa anggaran kita. Apakah kita mengalami defisit juga seperti tahun 2023 kemarin? Tapi yang menjadi satu poin terpenting dari saya adalah bagaimanapun program makan siang gratis ini adalah programnya Prabowo Gibran. Yang mengherankan buat saya, mengapa Jokowi kok seolah-olah ingin mengambil panggung itu, seolah-olah program ini adalah bagian dari legasinya Jokowi. Nah, ini yang membuat saya sedikit bertanya-tanya gitu. Padahal ini betul-betul orisinil, genuine pemikiran dari Prabowo Gibran. Tapi kenapa Pak Jokowi seolah-olah men-take over program ini, seolah-olah dia ingin memanggungkan, berada di dalam panggungnya dia. Kalau dugaan Anda dia. apa? Ya, menurut saya bahwa Pak Jokowi menurut saya sangat optimis bahwa Prabowo Gibran akan menjadi pemenang. Yang kedua adalah Pak Jokowi, meskipun banyak pengamat mengatakan ini kok sepertinya tidak etik, kita tidak usah lagi membahas soal moral, soal etik. Ketika semua dimulai dari penyimpangan soal moral dan etik, kita tidak perlu berekspektasi banyak tentang moral dan etik. Saya kira sudahlah, lupakan itu semua. Sekarang ini suka-suka Pak Jokowi. Besok Pak Jokowi akan memberikan gelar kehormatan 4 bintang kepada Pak Prabowo tanpa menghargai perasaan korban penculikan 98 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, gimana Bang Noel? Dinilai kita tidak perlu lagi lah bahas soal etik, soal moral. Artinya mungkin secara tidak langsung dinilai banyak yang dilakukan pelanggaran etik dan moral. Menurut Anda? Kan sudah disampaikan kan berkali-kali oleh Prabowo Gibran bahwa Prabowo Gibran akan melanjutkan programnya Pak Jokowi. Salahnya di mana? Dan itu kan disampaikan berkali-kali. Kami akan melanjutkan programnya dan legasi Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi memprogramkan untuk anggaran 2025 soal makan gratis. Salahnya di mana? Toh semua orientasinya untuk rakyat kok, kecuali untuk keluarganya Pak Jokowi, keluarganya Pak Prabowo. Karena itu tidak buat rakyat dan bangsa ini. Karena kita mau menghadapi 2045 nanti, kita mendapatkan yang SDM unggul. Itu pertimbangannya. Maksud saya, udahlah, jangan terlalu politis melihatnya. Toh nanti pemilu masih ada lagi 2029. Yuk kita ngumpet 2009, menuju 2009 kan dapat orang-orang cerdas, nggak mendapatkan orang-orang idiot, politis-politis idiot. Kalau kalah marah-marah, kayak gitu-gitulah. Udah, kita bicara tentang ke depan. Kalau kita sepakat bahwa Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang baik, membutuhkan SDM yang baik, biarkanlah program-program kerakyatan itu dipimpin oleh Prabowo Gibran nantinya. Apalagi Pak Prabowo Gibran itu bicara tentang pemerintahan yang berkelanjutan, melanjutkan programnya Pak Jokowi ke depan. Itu kan jelas bahasanya Pak Prabowo dari awal. Kami adalah akan melanjutkan programnya Pak Jokowi dan Maruf Amin. Melanjutkan. Oke, Mas Umam, apa sih sebenarnya menurut Anda pertimbangan politik Presiden Jokowi? Karena kan kita tahu kalau tadi sudah banyak dibahas bahwa kemungkinan masih ada yang defisit, apalagi KPU juga belum menetapkan secara resmi, tetapi secara tidak langsung dibahas di rapat kabinet terkait program di salah satu capres, cawapres gitu ya. Tapi pembahasannya kami kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.